Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qad afza' min al-qabri faman naja minhu fama ba'da dzalika aisar wa man lam yanju minhu fama ba'da dzalika asyad. Amma ba'du, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan ada suatu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Di dalam hadis yang sangat panjang di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita bagaimana pengalamannya dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik mengarungi atau melintasi wilayah kehidupan alam dunia, tembus menuju ke alam barzakh. Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata beliau dalam hadis pertama tadi, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, kehidupan setelahnya baginya adalah ringan dan mudah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang di alam kuburnya ternyata dia banyak masalah, siapa yang di alam kuburnya dia ternyata banyak mengalami tekanan, siksaan apalagi, maka kehidupan setelah itu asyad, adalah lebih dahsyat baginya, lebih berat untuknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenung kembali perjalanan dalam kehidupan ini, untuk dia bisa menilai dirinya akan diperlakukan seperti apa kelak di seberang kematiannya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang singkat, wahai hamba-hamba Allah. Kehidupan yang singkat. Kenapa demikian? Urut-urutannya, kata Rasulullah SAW, kehidupan di alam rahim sempit dan waktunya cuma 9 bulan. Ketika orang itu lahir, dia berpindah kehidupan yang lebih lapang sedikit. Betul tidak? Dunia ini yang terbentang, yang bisa kita pergi ke timur, ke barat dengan pesawat segala macamnya, dan umurnya juga lebih lapang sedikit, yaitu bisa 60 tahun, bisa 63 tahun, paling banter hanya 80-90 tahunan begitu, kurang lebih. Sedikit sekali yang lewat dari 100 tahun. Lalu setelah itu dia mati. Kehidupan yang dia hadapi setelah kematian itu jauh lebih panjang, dan ke alamnya jauh lebih luas dan lapang. Makin kesini makin mengembang. Nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, setelah kiamat terjadi, di tiupan sangkakala pertama, kemudian manusia, jin, seluruh binatang, langit dan bumi sirna. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada yang pernah Allah ciptakan di tiupan sangkakala pertama akan menjadi sirna seluruhnya. Kemudian pas tiupan yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi batasnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Ternyata, wahai Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, kematian adalah ciptaan Allah. Kematian nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di depan seluruh jin dan manusia di padang mahsyar akan diambil oleh malaikat maut, lalu dicengkramnya dengan tangan kirinya. Kematian itu seperti binatang, kata Rasulullah. Jadi Allah menjadikan kematian itu diibaratkan seperti sebuah binatang. Apabila orang yang masuk surga telah diantarkan ke surga dan mereka masuk, apabila orang yang menjadi ahli neraka telah diantarkan ke neraka dan diseret ke neraka dan masuk, lalu malaikat di antara surga dan neraka mengangkat binatang ini. Dia bertanya dan berkata dengan suara yang terdengar oleh siapapun saja di seluruh penduduk surga dan di seluruh penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Ini adalah kematian. Dengan ini kalian dulu dibatasi kehidupan. Dengan ini kalian dulu berujung dengan kematian. Ini adalah kematian. Maka malaikat ini langsung menyembelih kematian itu di depan seluruh penduduk surga yang ada di surga, oleh penduduk neraka yang ada di neraka bisa menyaksikannya. Maka setelah dia sembelih kematian itu, malaikat berkata, khuludun khulud lal maut. Sekarang kehidupan kekal, tidak ada kematian. Orang-orang yang hidup di dalam surga ragu, jangan-jangan hidup saya berakhir lalu berakhirlah kesenangan ini. Tidak perlu lagi kamu mengkhawatirkan. Kamu kekal di dalam surga, kekal. Hari demi hari yang kamu jalani di dalam surga lebih sempurna dan lebih enak daripada hari sebelumnya. Bertambah waktu ke depan, bertambah indah, bertambah enak, bertambah lezat, bertambah nyaman, bertambah bahagia di dalam surga. Dan kesedihan juga adalah makhluk, itu pun dibuang dan dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada sakit yang dalam surga. Sementara yang di neraka, mereka berharap mudah-mudahan ada ujung dari kehidupan dalam neraka, yaitu kematian. Tapi setelah dia lihat kematian disembelih oleh malaikat maut, bahwa kematian sudah tidak ada, bertambah menjadi putus asanya ahli neraka. Gimana? Kalau seandainya bisa bunuh diri mati mah enak, ya kan? Dalam neraka bunuh diri mati, ya enak, lepas dari neraka. Ini malah nggak bisa mati. Ya Rabb, Ibarat ma'asyiral muslimin, apakah kehidupan yang sebentar saja di kehidupan dunia ini berhasil melenakan dan melalaikan kita? Rugi Bapak Ibu, rugi. Hanya gara-gara uang yang tidak seberapa, emas yang tidak seberapa, menjadikan kita menipu, mencuri, merampok, membunuh, melakukan kezaliman, menjadikan kita melakukan berbagai macam perbuatan riba dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ibarat ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pembahasan kita terakhir di Masjid Al-Bina dulu saya ingat, yaitu tentang perjalanan roh, dan ini sudah selesai. Perjalanan roh, bagaimana dia dicabut dan seterusnya. Kemudian kita menceritakan tentang pengalaman Nabi, apa yang beliau saksikan di alam kubur, bahwa pemandangan yang ada di alam kubur kontras habis dengan pemandangan yang ada di Malaul A'la. Malaul A'la adalah tempat rohnya orang-orang beriman, orang-orang soleh, dibawa membumbung ke langit, disimpan di sana. Di mana? Di salah satu di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu untuk orang beriman adalah raudhah mir riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman tempat transit kita loh Pak. Orang beriman tempat transitnya menjelang sangkakala pertama ditiup, yaitu di taman surga. Belum masuk, baru sebatas tamannya doang. Ya, belum masuk lagi ke surga, karena masuk surganya ntar habis tiupan yang kedua, ya, kita dibangkitkan, urusan padang mahsyar selesai, kemudian kita digiring menuju ke titian. Apabila selamat di titian, kita nyampe di seberang, dibukakan pintu-pintu surga, masuk, baru setelah itu halal bagi kita masuk surga. Menjelang kiamat, yang terjadi bukannya masuk surga dulu, tetapi diletakkan di wilayah transit.
yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga. Di dunia ini untuk dapat ke taman yang sangat indah, karcis dan ongkos masuk saja mahal, dan kita akan selfie-selfiean di sana, foto-foto, ya, menghabiskan waktu. Sementara di sana sambil nunggu kiamat, subhanallah, angin surga, rumput surga, batang-batang surga, tumbuhan surga yang sifatnya taman-taman surga, mala ainun ra'at, mata enggak pernah menyaksikan ada yang seindah itu di dunia, wala udhunun sami'at, telinga juga enggak pernah dengar, dalam sejarah kisah khayalan dongeng pun enggak akan sampai, wala khatara ala qalbin bashar. Sampai kapan? Sampai menunggu sangkakala pertama ditiup. Jadi tempat transitnya, siapa yang paling tinggi posisinya di alam kubur atau alam barzakh, di a'la, di malaul a'la itu. Jadi ada levelnya. Malaul a'la, ya, inilah tempatnya orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Yang tertinggi adalah al-a'la illiyin. A'la illiyin, ini yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi-tinggi. Saya rasa, saya yakin Bapak Ibu semua sepakat dengan saya. Nggak perlulah harus di a'la illiyin, pokok dia di malaul a'la aja udah nyaman dah. Bener nggak? Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb. Dan mereka yang di sana itu Bapak Ibu tahu, persis di kehidupan dunia ini bisa saling bual-bual. Kalau bahasa orang Malaysia berbual-bual, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bu, Ibu dulu tinggal di mana di dunia? Oh, saya di sudutnya Sunda, sebelah sana. Ya, Pak, Bapak tinggal dulu di mana? Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, halal bagi kita untuk berbicara tentang masa lalu di kehidupan dunia. Tetapi yang enggak nyampe di sana ditanyain, kamu kan si fulana yang tetangga saya di rumah saya. Iya, betul. Kamu kan udah ninggalnya kapan? 2 minggu yang lalu. Masya Allah, kok saya nggak tahu ya? Kamu aja yang sibuk. Terus anak-anak saya gimana? Pas kamu tinggalin, loh, nggak ketemu sama kamu? Enggak. Anak kamu udah meninggal duluan sebelum saya, 3 bulan yang lalu, dalam tragedi kecelakaan. Lalu dicari database-nya, gitu loh kita nanti di malaul a'la dicari database-nya. Kok anak saya nggak ada? Di mana posisinya? Maka tahulah orang tua atau kita yang sudah meninggal dan letaknya di tempat yang mulia itu, anak kita bukan di situ tempatnya, tapi di mana? Asfalas safilin. Asfalas safilin. Tahulah kita bahwa keturunan kita, anak kita tidak ditempatkan di tempat yang mulia ini, tetapi mereka diletakkan di asfalas safilin. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, asfalas safilin adalah suatu tempat yang paling rendah, paling panas, paling sempit, paling menyesakkan dan penuh siksaan. Di dalam perut bumi letaknya, enggak di langit. Kalau di langit itulah dia tadi malaul a'la. Kalau di bawah disebut dengan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Lanjut. Kitabun marqum. Orang-orang yang disijin, dipenjara di dalam perut bumi, mereka disiksa. Mereka disiksa sambil menunggu kiamat. Model siksaannya inilah yang Nabi Muhammad pernah diajak oleh malaikat Jibril dengan malaikat Malik jalan-jalan ke alam barzakh. Yang dikasih lihat adalah pemandangan serem itu. Nabi melihat ada orang yang disiksa begini, lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, itu pemakan riba tuh, hai Muhammad, umatmu yang makan riba, no akibatnya. Dilihat lagi pemandangan yang lebih seram daripada yang tadi, itu siapa hai malaikat Jibril? Itu umatmu hai Muhammad. Umatmu lagi? Apa yang mereka buat ketika hidup di dunia? Dikasih tahu, umatmu dulu hobinya memecah belah persaudaraan orang, mengadu domba ke sana kemari. Kemudian sampai kapan disiksa? Sampai kiamat. Dilihatkan lagi yang lain, digongseng dalam pembakaran api yang sangat besar. Ada kuali dari besi yang sangat panas, merah, menyala. Orang-orang di dalam seperti digongseng, berusaha naik ke atas. Asal sampai di atas, dihantam oleh api yang besar dari bawah, menggelinding lagi ke bawah dalam keadaan di atas tungku besi yang sangat besar dan merah karena panasnya, menjerit-jerit di dalam keadaan telanjang bulat. Siapa ini wahai Jibril? Dijawab lagi, itu adalah umat wahai Muhammad yang semasa hidup di dunia melampiaskan syahwatnya kemana-mana.
diajak kemana-mana melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata Nabi, ma ra'aitu manzaran qat afdha minal qabr. Aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Ma'adzanallah wahai ibu-ibu, ma'adzanallah wahai bapak-bapak, ma'adzanallah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan bapak ibu bukan termasuk yang di sana. Ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Bapak ibu, ya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur. Yang pertama, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid. Saya ringkaskan, yang syahid itu yang paling level tertingginya yang terbunuh demi menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang kafir, kafir komunis, kafir syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir lainnya, perang dalam rangka membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tentu di atas ilmu, meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa-siapa yang syahid? Sahabat Nabi menjawab, sebatas yang ini saja. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, sedikit amat yang syahid dari umatku. Enggak, yang syahid dari umatku kata Rasulullah belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah, karena masuk ke dalam musibah, ya intinya maka dia tenggelam, syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin, bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh-sembuh, meninggal, syahid. Siapa yang meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal, baik yang sedang di pesantren atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah, mukanya ke Mekah dan sebagainya, atau pergi ke majelis ilmu macam bapak ibu, ternyata pulang-pulang meninggal dunia, syahid ya. Ini perjalanan yang mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu, dia ada fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah. Jadi bapak ibu selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang bapak ibu tempuh, yaitu perjalanan fi sabilillah. Andai ada terjadi apa-apa di jalan, syahid ya. Jadi yang syahid dari umat Nabi itu amat banyak, termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka bebas dari azab kubur. Ditanya, mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan nggak bisa menentukan kita bisa syahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal sedang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain? Kalau kebiasaannya suka ngunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang menggunjingin orang, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya kata Rasulullah SAW, orang yang sedang ribat, orang yang sedang ribat. R-I-B-A-T-H. Kalau bahasa Arabnya ro, ba, alif, to. Ribat. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana perang. Nah, siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh demi mengamankan kaum muslimin, ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu grup musuh.
Iya, ini sementara ini adalah perkampungan muslim, para mujahidin umpamanya. Dia di sini menjadi ronda, ya, jadi intel mata-mata, ya. Lalu ternyata dia terbunuh, maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa. Nyentuh pun nggak mau sahabat, udah ninggal, tapi nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau mengapani, tidak ada yang mau menyolatkan, apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman. Rasulullah datang, ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bukankah dia muslim? Benar ya Rasulullah, dia muslim. Terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan? Ya Rasulullah, selama hidup yang kami kenal orang ini dosa yang dia buat, dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan. Di masjid mana pernah ya Rasul? Puasa kami nggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada enggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda, jaga-jaga, dalam bahasa hadis kami sama-sama satu malam ribat bareng. Ribat, bukan ribat ya, ribat. Kami pernah ribat bareng. Mendengarkan itu, spontan Nabi Muhammad SAW segera dibukanya, ya, langsung dia sing-singkan, ya. Dia menyelenggarakan, melihat Rasulullah menyelenggarakan, yang lain pada nimbrung, sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Di situ Rasulullah berkata, ashabuka yashhadu ashabuka yaz'um annaka min ahlin nar. Seluruh saudara-saudara, seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka. Wa ana ashhad annaka min ahlil jannah. Sementara kata Rasul, saya bersaksi engkau adalah ahli surga. Dahsyatnya ya, ribat ini dahsyat. Ribat ini dahsyat. Indonesia sebentar lagi nih. Mau nggak mau Pak, Indonesia sebentar lagi. Bapak ikut ribat doang udah mentep. Jangan diminta-minta, penyakit jangan diminta-minta. Tapi kalau sudah terjadi jangan sempat lari. Ya, ribat sebentar lagi akan banyak peluang-peluangnya di ujung. Dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi se-Indonesia akan ramai ada ribat. Kalau 98 itu bukan ribat loh Pak. 98 dulu ketika krisis moneter, jatuhnya Pak Harto, ya kan? Lalu banyak orang ronda jaga-jaga kampung, gitu kan? Jaga komplek. Itu bukan ribat. Yang ribat ini dalam rangka mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Nah, yang bangkit besok itu adalah Syiah dan komunis loh. Syiah dan PKI, dan mereka mulai membunuh, membantai, membakar, menghancurkan, dan kita wajib bela diri. Saat itu kita harus bersama-sama orang-orang beriman. Lah yang bangkit dalam jadwal dia ronda, lalu dia terbunuh di situ, dia ribat. Ini cuma peluangnya buat laki-laki. Perempuan, ibu mau ribat? Mau. Bu, peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya, Mas, kamu berangkat Mas. Aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini, kami akan menjaga diri kami. Ya, Mas berangkat.